Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Oceanografi dengan dosen pengampu Ibu Mentari Dian Pertiwi MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Reni Anissa dengan NIM 22045030, teman saya Cantika Oriza Sativa dengan NIM 22045094, dan Sangyang Yunita dengan NIM 22045115. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topografi dasar laut di wilayah Aceh. Seperti gambar yang telah tertera, topografi dasar laut adalah bentuk permukaan dasar laut yang terdiri dari beraneka ragam relief yang unik. Topografi dasar laut dibedakan ke dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama continental margin dan ocean basin. Continental margin berisi dasar laut yang berbatasan dengan benua, yang terdiri dari continental shelf, continental slope, dan continental rise. Ocean basin adalah dasar laut paling dalam dengan bentuk menyerupai basin yang luas, yang terdiri dari abyasal, prime, mid-oceanics, right, Seumon, Trish, dan Island Arch. Topografi dasar laut tidak dapat dilihat langsung secara kasat mata, maka perlu dilakukan pengukuran batimetri untuk menghasilkan peta batimetri atau bentuk 3 dimensi dari permukaan dasar laut. Topografi dasar laut wilayah Aceh merupakan bagian dari topografi dasar laut Indonesia, yang berbeda dari topografi dataran. Topografi dasar laut wilayah Aceh merupakan bagian dari topografi dasar laut Indonesia, yang berbeda dari topografi daratan. Topografi dasar laut terdiri dari berbagai relief yang unik, yang dibedakan ke dalam dua golongan besar, yaitu continental margin dan ocean basin. Continental margin terdiri dari kontinen, lereng kontinen, dan kaki kontinen. Landas kontinen adalah bagian dari dataran dengan wilayah laut yang cenderung dangkal di sepanjang pantai, dengan kedalaman dari 2.694 meter dan kemiringan 8,4%, atau sekitar 0 derajat 7 Celcius. Lereng kontinen biasanya terletak setelah landas kontinen, dan lereng kontinen biasanya terletak setelah landas kontinen dan lebih curam, dengan nilai kemiringan 20-50%, dengan tinggi 2.694 dan luas 2.780. Kaki kontinen adalah peralihan dari continental margin ke ocean basin lebih landai 0,5%. Jika dibandingkan dari lereng kontinen, ocean basin adalah dasar laut paling dalam dengan bentuk menyerupai basin atau cengkungan yang luas. Abyssal plain adalah topografi dasar laut yang terbesar dibandingkan relief lainnya, berbentuk cenderung rata dan luas memanjang. Mid-oceanic ridge adalah punggungan laut yang berbentuk akibat aktivitas tektonik. Seamount adalah gunung laut yang muncul di dasar laut, namun puncaknya masih di bawah permukaan air laut. Selanjutnya, trench adalah relief di dasar laut terdalam, sempit, menjorok ke bawah dengan lereng yang sangat curam. Bedanya, Trong lebih lebar daripada Trans Island. ARC adalah busur pulau yang memuat gunung berapi aktif dengan tingkat aktivitas seismik yang intens. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika. Kepada Cantika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai peta topografi dasar laut di wilayah Aceh. Di sini
pada peta topografi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada aktivitas tektonik. Topografi dasar laut di wilayah Aceh ini diketuai oleh aktivitas tektonik yang mempengaruhi pembentukan relief laut seperti continental margin, ocean basin, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aliran turbulent, yaitu merupakan gerakan arus laut-lautan yang dapat berpengaruh terhadap topografi dasar laut. Kemudian yang ketiga, ada pada perbedaan tekanan airnya. Perbedaan tekanan air ini dapat mempengaruhi topografi dasar laut seperti pembentukan mid-oceanic, ridge, dan siamon. Kemudian yang keempat ada gaya Sorios dan arus Ekman yang merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi topografi dasar laut seperti pembentukan arus permukaan, upwelling, dan downwelling. Kemudian ada upwelling dan downwelling ini yang dapat mempengaruhi topografi dasar laut seperti pembentukan trough dan trench. Kemudian yang keenam ada pengukuran arus laut. Pengukuran arus laut ini menggunakan alat seperti current meter dan yang dapat membantu mengenal pasti topografi dasar laut. Kemudian yang ketujuh ada sistem informasi geografis atau GIS, yaitu pengembangan teknologi GIS memungkinkan pembuatan peta topografi dasar laut yang lebih tepat dan kompleks. Kemudian yang kedelapan ada pengukuran permukaan tanah. Pengukuran permukaan tanah ini secara akurat menggunakan alat seperti theodolit yang dapat membantu mengenal pasti topografi dasar laut. Kemudian yang kesembilan ada peta batimetri. Peta batimetri ini dapat digunakan untuk mengenal pasti bentuk relief atau topografi dari dasar laut tersebut. Kemudian yang ke-10 ada pengukuran topografi dasar laut. Pengukuran topografi dasar laut dengan alat seperti Surface Water Modeling System yang dapat membantu mengenal pasti topografi dasar laut. Yang terakhir ada geoid. Geoid ini dapat digunakan untuk mengenal pasti topografi dasar laut seperti pada contoh peta dari Aceh ini. Topografi dasar laut yang berbeda di setiap perairan di wilayah Aceh mempengaruhi keadaan alam sekitar, pengaruh ekologi, dan menggambarkan kondisi geologi dan tektonik di wilayah tersebut. Kemudian ada beberapa dampak dari topografi dasar laut yang berbeda di wilayah Aceh ini. Di antaranya yang pertama di habitat dan ekologinya. Topografi dasar laut yang berbeda dapat menyediakan habitat yang berbeda untuk makhluk di lautan, seperti bentukan punggungan laut, continental margin, dan ocean basin. Hal ini dapat mempengaruhi kesetaraan ekologis dan interaksi antar makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada pengaruh geologi dan tektonik. Topografi dasar laut yang berbeda dapat menunjukkan kondisi tektonik dan geologi di wilayah tersebut seperti pengaruh aktivitas tektonik, gaya Soriasis, dan arus Ekman. Hal ini dapat mempengaruhi pembentukan relief laut seperti continental margin, ocean basin, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh pada gerakan arus lautnya. Topografi dasar laut yang berbeda dapat mempengaruhi gerakan arus laut seperti upwelling, downwelling, dan arus permukaan. Hal ini dapat mempengaruhi pengukuran arus laut dan pengembangan sistem informasi geografis atau GIS. Kemudian ada pengaruh pada pengukuran arus laut. Topografi yang berbeda itu dapat mempengaruhi pengukuran arus laut seperti pengukuran arus serta dan topografi dasar laut pada daerah Aceh ini. Kemudian yang kelima ada pengaruh pada pengukuran permukaan tanah yang dapat mempengaruhi pengukuran permukaan tanah seperti pengukuran permukaan tanah secara akurat dan menggunakan alat seperti theodolit. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi geografis atau GIS. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu pengaruh pada pengukuran topografi dasar laut. Topografi dasar laut yang berbeda dapat mempengaruhi pengukuran topografi dasar laut seperti pengukuran batimetri untuk menghasilkan peta batimetri ataupun bentuk 3D dari permukaan dasar laut. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi geografis atau GIS. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Cantika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sangyang Yunita. Kepada Sangyang, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Cantika. Itu tentang sedimen laut wilayah Aceh. Sedimen laut adalah bahan yang tidak larut dengan air, seperti batuan dan partikel tanah dan mengendap di lautan dan menumpuk di dasar laut. Sedimen laut dapat berupa sisa organisme laut, hasil dari vulkanisme bawah laut, endapan bahan kimia yang berasal dari air laut, dan juga bahan dari luar angkasa seperti meteorit. Banyak sampel inti sedimen dari Samudra Atlantik dan Pasifik yang dihasilkan dari Glomar Challenge, yaitu sampel sedimen yang dihasilkan dari pengguna kapal pengobaran laut dalamnya didemonstrasikan khusus. Sampel ini ditemukan oleh peneliti dari Amerika, Inggris, Uni Soviet dengan negara lain pada tahun 1986. Sedimen laut yang mengendap dekat benua menyumbang 90% volume dari semua endapan dan menutupi 25% dasar laut. Proses sedimentasi laut dimulai dari bencana gempa bumi yang menyebabkan material sedimen di kepala Ngarai Teradu. Karena tercampur oleh air laut, komponen cair padat yang terbentuk kemudian mengalir menuruni ngarai dan kemudian keluar menuju tanjakan kontinen di dasar lereng. Dataran sedimen biasanya terdapat di Samudra Atlantik. Selanjutnya itu jenis sedimen. Sedimen laut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu lithogenous, bigionous, hydrogenous, dan cosmogenous. Yang pertama itu lithogenous. Lithogenous terbentuk dari proses pelapukan dan tersusun dari partikel kecil dari batuan yang lapuk dan aktivitas vulkanik. Lithogenous terdiri dari 2 kategori, seperti terrigenous dan red clay, di mana terrigenous berasal dari proses pelapukan yang terjadi di atas air karena angin membawa partikel ini ke laut dan kemudian mereka tenggelam dan mengendap. Sedangkan red clay, atau yang biasa dikenal dengan nama tanah liat, terbentuk dari percampuran antara material terrigenous dan abu vulkanik. Perbedaan antara terrigenous dan red clay terletak pada ukurannya, di mana terrigenous memiliki ukuran yang lebih besar dari red clay. Yang kedua itu biogenous. Biogenous terbentuk dari sisa organisme yang tidak bisa larut dalam air, seperti kerang, cengkang, plankton, dan organisme mikroskopis lainnya yang kemudian didapatkan oleh air laut. Yang ketiga itu hydrogenous. Hydrogenous merupakan hasil terbentuk dari proses pengendapan oleh air laut atau bisa juga terbentuk karena proses reaksi kimia antara air laut dan sedimen yang sudah berada pada dasar laut. Proses sedimentasi inilah yang juga menyebabkan munculnya garam pada lautan, di mana ketika proses penguapan terjadi, sebagian ion yang telah larut tetap berada di lautan, dan muncullah garam dari proses ini. Yang keempat itu adalah cosmogenous. Cosmogenous ini terbentuk dari pengendapan di dasar laut oleh sisa-sisa tabrakan dan benda di luar angkasa, seperti komet dan asteroid. Benda dari luar angkasa ini terdiri dari silikat dan campuran logam di mana bahan-bahan ini terus-menerus datang ke bumi setiap hari. Proses terbentuknya sedimen dasar laut di Naura Aceh Darussalam dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tektonik, iklim, dan kondisi osean. Berubah muka laut yang terekam dalam setiap siklus pengendapan berpengaruh pada proses sedimentasi di cekungan. Siklus pengendapan terdiri dari siklus A sampai D, yang mencerminkan tidak berada pada sumbu cekungan. Tetapi, pemisahan butir pada fase klastika linear berlangsung secara tidak berlangsung. Faktor tektonik yang menyebabkan permukaan muka laut yang mengakibatkan proses sedimentasi di cekungan terganggu. Kondisi osean, seperti kecepatan produksi cengkangan foraminifera, juga mempengaruhi kelimpahan sekletal silikat dalam sedimen pada dasar laut. Sedimentasi dimulai dengan subcekungan yang terisolasi berarah utara pada bagian bertopografi rendah dan palung yang tersesarkan. Sedimen dasar laut di Naura Aceh Darussalam terdiri dari berbagai zat dan bahan, termasuk pasir laut, lempungan, pasir lanauan, lempung pasiran, lempung lanuan, dan sedimen rawa. Pasir laut di dasar perairan Naura Aceh Darussalam dikenal sebagai Helvina Sand Quartza atau pasir laut quartz. Siklus pengendapan kuarter berbasis karakteristik yang terdapat di wilayah ini.
juga memiliki kandungan mineral yang beragam seperti silika, aluminium, kalsium, magnesium, dan kalium. Sekian. Baik, terima kasih kepada Sang Yang Wimita. Maka berakhirlah hasil penampilan kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.